Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan sukses beraktivitas. Saya Mas Melati kembali akan menemani Anda melalui program kami, yaitu Ruang Inspirasi Spesial Idul Fitri. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang dengan santri Ma'had SMA Islam sebelah Malang tentang tradisi Idul Fitri yang mungkin ada di kampung mereka dan mungkin juga beda dengan yang ada di kita semua di masyarakat yang lain. Kita akan sapa mereka satu persatu. Yang pertama ini Mas Rizky. Halo Pak. Dari mana aslinya Mas Rizky? Saya lahir di Jayapura, Papua. Oke, Jayapura, Papua ya. Iya. Yang kedua bersama Saya Mas Faiz, Pak. Mas Faiz. Ini lahiran dari mana nih Mas Faiz? Saya lahir di Kalimantan, tapi orang tua Jawa semua. Oh, tapi Jawa, ya. Tapi lahirnya di sana. Kalau Mas Rizky orang tua? Kebetulan bapak saya orang Palembang, ibu saya orang Sunda. Iya. Lahir di Papua. Ya, tentunya kita akan banyak informasi ya bagaimana tradisi Idul Fitri di daerah masing-masing ini. Nah, sebelumnya ini sama kalian berdua ini ya. Oh iya, ini kelas berapa Mas Rizky? Saya kelas 11. 11, kalau Mas Faiz? Saya juga kelas 11, Pak. Sama ya? Sama jurusannya juga ini? Sama-sama MIPA, cuman beda kelas. Oh, beda kelas? Iya. Beda kelas. Beda kelas. Oke, kalau mendengar kata Idul Fitri itu yang pertama kali di benak Mas Rizky ini gimana? Makan-makan, Pak. Makan-makan. Oke. Kalau di Papua ini gimana ini pengalamannya Mas Faiz? Jujur Pak, kurang lebih sama kayak Idul Fitri di Jawa, kayak Gitu ya? sholat Jumat. Sholat Idnya juga sama gitu di lapangan besar. Oke. Terus ya kayak sholat Id pada umumnya. Terus kita pulang, kita minta maaf sama orang tua, salam-salaman. Habis itu kita keliling ke rumah tetangga minta maaf gitu. Berarti identik ya dengan yang lainnya. Adakah sesuatu yang beda di Papua itu tradisinya itu? Kalau di Jayapura itu biasanya ada anak-anak yang Nasrani yang bukan Islam bertamu ke kita, terus kayak minta THR gitu. Oh, berarti ya hubungannya toleran sekali ya. Kita juga kalau misalnya pas Natal gantian, kita yang Gitu anak-anak ya? Islam ke rumah yang Nasrani yang Natalan minta THR. Sangat toleran sekali ya penduduknya. Oke, kalau Mas Faiz, kalau ada kalimat Idul Fitri itu apa yang ada di benaknya? Kalau ini kan makan-makan tadi. Kalau Idul Fitri pastinya kita semua identik dengan yang namanya maaf-maafan, silaturahim sama keluarga besar. Juga kue lebaran. Ya. Usul di Kalimantan sendiri gimana itu? Ada yang tradisi unik mungkin? Kalau di lingkungan saya, di kota saya, Kota mana itu? saya di Kalimantan, saya di kota Bontang. Kurang lebih sama seperti Jawa, karena rata-rata di sana di lingkungan saya itu orang-orang Jawa yang merantau ke Datang Kalimantan. ya dari Iya. Jawa kebanyakannya. Oke. Jadi kurang lebih tradisinya sama seperti di Jawa ya, sholat Id di lapangan. Kemudian ya setelah sholat Id ke rumah-rumah keliling-keliling gitu, makan-makan, tak THR. Ya kurang lebih sama, Pak. Oke. Kalau makanan khasnya ini di Papua gimana ini? Oh, kalau biasa kami sana ada yang namanya papeda. Papeda tuh kayak macam bubur lengket gitu. Itu dikasih ikan kuah kuning, enak. Pokoknya rasanya gurih-gurih gitu lah. Iya. Itu yang khas dari sana ya. Oke. Kalau yang di Kalimantan, Mas Faiz? Kalau di daerah saya makanan khasnya namanya gami bawis. Jadi ikan bawis yang dimasak di atas ulekan langsung di atas uleknya.
apa cobek apa? Di atas cobeknya. Oh, cobek ya. Oke. Oh. Dengan dengan sambal yang disiramin namanya sambal gami. Itu dari tomat, lombok sama bawang. Apa namanya tadi? Namanya gami bawis. Kami bawis, ikan bawis ya. Ikan bawis. Nggak ada di Jawa ini ya. Iya, nggak ada. Di Papua juga ada ya. Nggak ada. Oke, baik pemirsa Smart TV yang berbahagia. Setelah ini kita akan mengorek lagi tentang tradisi Idul Fitri yang ada di lingkungan sekitar mereka. Jangan kemana-mana, masih bersama Ruang Inspirasi Spesial Idul Fitri. Oke, baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, kembali lagi bersama Ruang Inspirasi Spesial Ramadan bersama Mas Rizky dan Mas Faiz, yang kebetulan dua santri Ma'had Sabillah Manang ini tahun ini nggak mudik ini ya. Nggak mudik saya. Nggak mudik ke Papua, nggak mudik ke Kalimantan. Kenapa ini Mas Faiz? Mas Rizky ini. Keterbelakangan masalah libur yang terlalu pendek. Benar sekali. Karena jaraknya jauh ya. Iya. Oke. Terus perasaannya gimana ini Mas Rizky? Iya. Mudik sama orang tua ini? Jujur dari pengalaman nggak mudik itu udah dari SMP. Jadi dari SMP itu saya nggak pernah balik ke Jayapura Papua. Saya kalau lebaran selalu di Jawa Barat, rumah nenek saya. Jadi mungkin udah biasa lah ditinggal orang tua terlalu jauh gitu. Sudah terbiasa ya, karena sudah mulai SMP sudah berapa tahun ini? Udah 5 tahun 5 ya? tahunan. 5 tahun, sehingga nggak jadi masalah ini kalau nggak mudik ya? Nggak jadi masalah. Oke. Terus rencananya ini nanti pulangnya kemana ini? Saya pengen ke Kuningan lagi. Di sana ada nenek ya? Ada keluarga, ada saudara. Oke, jadi terseliburkan ini ya, walaupun nggak ke orang tua ini ya. Iya. Oke, kalau Mas Faiz? Saya cukup sering nggak mudik gitu. Soalnya saya emang udah dari SMP mondok gitu. Oh gitu ya. Dari SD mondok. Jadi kalau liburnya nggak terlalu lama gitu ya nggak mudik. Nah untuk Idul Fitri ini gimana nggak ceritanya? Idul Fitri Idul Fitri gini. Nanti kalau nggak mudik tetap ketemu orang tua di mana? Atau orang tuanya yang kesini? Idul Fitri ini orang tua yang kesini. Oh gitu. Hanya kalau maksain pulang juga waktunya juga terlalu singkat gitu loh. Jadi orang tua yang mengalah ini ya. Ya. Ke Malang ini orang tuanya ya. Ya. Oke. Emang di Malang ada saudara itu? Di Malang ada kakak saya. Nanti ketemu di sana. Ya, ketemu di sana. Oke, ngomong-ngomong tentang Idul Fitri, mulai dari kecil tentunya kan banyak pengalaman ini, Mas Rizky ya. Adakah pengalaman unik yang pernah dialami oleh Mas Rizky? Jujur Pak, kalau pertama kali saya lebaran di Jawa Barat tuh kan, kan dari kecil saya seringnya kan dari SD, TK sampai lahir kan lebarannya di Jayapura dengan tradisi sana. Terus pas ke Jawa Barat itu dengan tradisi barunya, saya rada bingung. Soalnya di Jawa Barat itu kami punya tradisi itu ke makam kakek sampai buyut. Takziah gitu ya. Takziah sampai buyut ke berapa ya, gitu. Iya. Terus saya disuruh hafalin itu. Ini kakek ke berapa? Ini bin siapa? Anaknya siapa? Sudah hafal namanya juga. Tapi akhirnya hafal nggak? Gak hafal-hafal sampai sekarang. Sekarang nggak hafal. Tapi tetap ke makamnya ya. Tetap ke makamnya. Ziarahnya. Terus kalau di makam tuh si kakek suka bilang ini tuh ayahnya kakek, terus ini saudaranya, terus ini ayahnya, punyanya anak ini, terus ini. Oh, sampai dijelasin. Silsilahnya gitu ya. Silsilahnya gitu sampai dijelasin. Oke. Terus pas selesai takziah itu kita ke rumah. Kebetulan nenek uyut saya masih hidup. Waktu itu masih hidup, tapi sekarang udah meninggal di usia ke 100 tahun. Wah, 100 tahun. Jadi itu rumah itu jadi tempat pakai ngumpul gitu. Ngumpul satu keluarga dari keluarga besar yang buyut-buyut itu. Berarti rumahnya besar itu. Iya.
desak-desakan gitu. Jadi rumah orang lama kuno itu besar-besar. Oke. terus dikenalin ini tuh anaknya sini yang dari tadi di kuburan gitu-gitu dikenalin aja terus disuruh hafalin silsilahnya itu. Oke. Dari situ adakah pelajaran yang kamu dapatkan ketika dikenalkan ini saudara gitu? Kita bisa lebih dekat sama keluarga, terus bisa lebih kenal lagi sama keluarga kita gitu, lebih jauh. Jadi ini sepupu saya dari ini, terus ini adik saya dari ini. Akhirnya ketemu ya, Iya. kenal ya. Oke, ternyata banyak saudaranya. Banyak saudara. Oke, kalau Mas Faiz, dengan pengalamannya ketika Idul Fitri, Pengalaman saya ketika Idul Fitri ya kurang lebih sama seperti pada umumnya, cuman ya kita semua sekeluarga besar pasti kumpul. iya mesti kumpul ya. Pasti kumpul. Kemudian saya juga baru tahu kalau saya juga ya kalau besar kumpul gitu yang jauh-jauh yang Iya. gak pernah kelihatan tahu-tahu datang gitu kan. Iya. Ya, gitu juga saya juga baru tahu, baru bisa kenalan, baru ini siapa juga nyekar. Tetap ya sama ya, Ya, kurang lebih ziarah sama. kubur itu ya. Oke, kalau dikasih orang tua mana sih Faiz ini? Orang tua saya, ayah asli Semarang, ibu saya asli Tulungagung. Oh berarti Jawa sekali. Jadi tradisi Jawa itu tetap dibawa di Kalimantan tuh. Iya Pak saya itu bawa semua ya. Itu orang satu gang itu isinya orang Jawa semua. Kalau yang di Papua gimana dulu? Kalau di Papua beragam sih, ada orang Jawa, ada orang Makassar, ada orang asli sana juga ada yang Muslim. Iya. Jadi ya beragam, kita ketemu banyak orang kalau di Jayapura. Oke. Bagi kalian berdua satu-satu dulu. Ini momen Idul Fitri itu harapannya apa bagi Ananda Rizky? Harapan saya semoga Idul Fitri ini bisa menjadikan saya jadi lebih baik gitu. Terus bisa ada kesempatan sama orang tua atau enggak keluarga maaf-maafan, walaupun sama orang tua itu via video call. Video call ya. Tapi tetap ya dilakukan ya. Iya. Selalu. Oke. Itu gimana perasaannya ketika melakukan maaf-maafan melalui via video call itu gimana? Yo, walaupun nggak kerasa vibes minta maafnya, tapi ya rada kerasa, gimana ya, kerasa gitu. Maksudnya nggak begitu kerasa kalau vibesnya video call, tapi namanya minta maaf ya pasti kerasa kan. Aku yang dari dulu kecil gak tahu diatur, gak tahu manut sampai orang tua, gak tahu apa namanya. Istilah banyak Banyak gitu ya. Saya ini wes gede. Oke. Terus harapannya apa terhadap orang tua selanjutnya ini, Mas? Semoga dipanjangkan rezekinya biar bisa pulang ke sini, atau enggak biar saya bisa pulang ke sana gitu. Iya, iya. Terus ya sehat-sehat aja, dipanjangkan umurnya. Oke. Kalau Mas Faiz, tapi nanti ketemu sama orang tua ini ya? Iya ketemu Pak. Nah, berarti bisa sungkeman langsung nih ya? Oke. Itu apa yang dirasakan ketika Idul Fitri? Saya sangat bersyukur bisa ketemu orang tua saya. Walaupun orang tua saya yang kesini dan rasanya kayak ya mau gimana lagi, liburannya kurang panjang. Iya, iya. Ya udah kita ketemu di Jawa, kumpulnya di Jawa bareng keluarga besar. Kita sungguh-sungguhan semuanya. Dan rasanya itu ya alhamdulillah gitu loh, masih bisa. Tapi ini kan momen Idul Fitri, mohon maaf pada orang tua terlebih ya. Itu kalau Ananda Faiz ini itu apa ya? Sesuatu yang mohon dimaafkan betul-betul kepada orang tua itu kesalahan yang apa misalnya yang dirasakan itu? Banyak. Di antaranya apa? Waduh, kalau disebutin sampai besok pun tetap nggak selesai Pak. Yang paling besar lah misalkan. Ya banyak ya kayak apa kurang serius belajar di sini lah, atau dan apa kurang bisa membahagiakan. Tapi saya sendiri
ya tetap berusaha untuk membahagiakan. Terus harapannya kepada orang tua mungkin gimana? Saya rasa kalau mengharap pada orang tua itu kayak apa ya? Kayak minta kayak maksain gitu loh. Soalnya orang tua sendiri juga pasti juga mengharapkan yang terbaik buat kita. Nah, buat anak-anaknya juga rasanya kalau anaknya mengharap ke orang tuanya gitu kayak kurang apa ya? Boten pareng. Terus mungkin ini doa Faiz kepada orang tuanya itu terhadap Allah kira-kira apa di momen Idul Fitri ini? Saya selalu berdoa untuk orang tua saya, lancarkan, semoga urusannya dilancarkan dan dimudahkan, panjangkan umurnya dan dilancarkan rezekinya, agar ya kita bisa rezeki biar bisa ketemu lagi di Idul Fitri tahun depan. Oke, ini terakhir ini Ananda Rizky, momen Idul Fitri kali ini harapannya apa yang paling terbesar yang ingin kamu raih? Sebenarnya saya punya harapan, saya pengen ketemu orang tua saya, cuman nggak teraih. Kan sudah melalui video call. Itu harapannya ya. Iya. Soalnya beda ya. Ketemu langsung dengan video jelas beda ya? Jelas beda, suasananya beda. Baik, mungkin di terakhir mungkin bisa memberi ucapan selamat Idul Fitri kepada teman-temannya. Kami mewakili siswa SMAIS mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, terima kasih untuk Ananda Rizky dan Faiz. Mudah-mudahan walaupun Ananda Rizky nggak ketemu sama orang tua secara langsung, momen Idul Fitri tetap digunakan saling memaafkan, terutama kepada orang tua. Kalau Ananda Faiz ketemu ini ya. Oke, mudah-mudahan nanti Idul Fitri membawa kita semuanya menjadi fitri kembali sesuai dengan fitrahnya, yaitu kembali fitri suci bagaikan bayi yang baru lahir. Dan pemirsa Smart TV yang berbahagia, sekali lagi mudah-mudahan ibadah puasa kita pada Ramadan 1444 Hijriah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita merayakan hari kemenangan Idul Fitri 1 Syawal 1440 Hijriah dengan keceriaan, kegembiraan dan ketenangan hidup di bumi Indonesia ini tentunya. Saya Mas Kelati beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap semangat hadapi segala permasalahan dengan senyum, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Sisma TV mendidik bangun peradaban dunia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.